Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam berkah dalam. Semoga saudaraku semua sehat dan bahagia, dan jangan lupa mengawali harimu dengan senyum. Minggu 19 November 2023, minggu biasa ke-33. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini Yesus menggunakan perumpamaan tentang seorang yang mau bepergian ke luar negeri, memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ada yang mendapatkan 5, ada yang mendapatkan 2, dan ada yang mendapatkan 1 talenta. Pertanyaannya, mengapa Tuhan memberikan talenta kepada hamba-hambanya dalam jumlah yang berbeda? Menurut saya karena Tuhan mempercayakan kepada hamba-hambanya masing-masing menurut kesanggupannya. Setiap hamba diberikan menurut kemampuannya. Sebab semua manusia memiliki kemampuan, dan itu menjadi modal dasar bagi mereka masing-masing untuk berkembang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama hari ini memberikan inspirasi, memberikan contoh yang sangat jelas. Seorang istri memiliki kecakapan dan kebaikan. Kecakapan dan kebaikan itu merupakan keunggulannya.
Dia menunjukkan keunggulan itu dalam kehidupan bersama sang suami. Ia senang bekerja dengan tangannya, jari-jarinya terampil memintal, ringan tangan dalam membantu yang tertindas dan miskin. Itulah contoh bagaimana orang mengembangkan kemampuan, mengembangkan talenta untuk sebuah kebaikan. Itulah contoh bagaimana talenta yang diberikan Tuhan berguna bagi dirinya dan sesama. Dan Injil hari ini memberikan pesan untuk kita bahwa kita semua memiliki talenta, kesanggupan, kemampuan tertentu. Tuhan sudah menanamkannya sejak kita masih di rahim ibu. Semua kita memiliki kemampuan itu hanya dengan kadar dan jenis yang berbeda. Kesanggupan setiap orang bobotnya berbeda. Namun Tuhan menghendaki kita untuk mengembangkan kesanggupan itu, mengembangkan talenta itu sehingga mendatangkan hasil yang berlipat ganda. Dan hasil itu akan berguna bagi diri kita dan sesama yang lain. Untuk maksud itulah Paulus dalam bacaan kedua mengatakan, baiklah kita jangan tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Artinya kita perlu terus mengembangkan talenta, kemampuan kita agar terus berkembang. Dan kita semua memiliki tugas, profesi, yang peran masing-masing. Tugas dan peran itu merupakan talenta yang harus kita lipat gandakan untuk kehidupan kita dan sesama. Kesanggupan-kesanggupan itu hendaknya dilaksanakan dengan baik, sehingga dengan kesanggupan itu kita tidak hanya hidup, tetapi lebih dari itu, kita bisa melipat gandakan bunga talenta yang kita terima dan memberi hasil tambah bagi kehidupan kita. Tuhan telah memberikan dengan cuma-cuma, tujuannya supaya menghasilkan buah. Namun kita sering sia-siakan. Kita seperti hamba yang mendapat satu talenta, yang tidak mau mengembangkan talenta untuk kebaikan hidupnya. Dan inilah saatnya kita lipat gandakan semua talenta yang Tuhan berikan untuk kebahagiaan diri, sesama, dan kemuliaan Tuhan. Tunjukkanlah bahwa pemberian Tuhan berupa talenta itu tidak pernah akan sia-sia untuk kita yang beriman kepadanya. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.